اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في آية أخرى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر الآية. وقال النبي في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد معذره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه بخاري. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah yang mana li Allah mentenggeberi kepada katanya Bandung kesempatan untuk bisa hidup sampai hari 28 Ramadan, di mana sangat banyak tetangga kita, saudara katanya, keluarga katanya, ahli bait katanya, sanak saudara yang kita kenal, yang mereka diberikan peluang untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan, tetapi pada pertengahan Ramadan menjelang akhir Ramadan Allah menjemput nyawanya alias tidak bisa mengantarkan Ramadan ke gerbang Aidil Fitri. Maka bahagia kita pada siang yang mulia ini masih diberikan kesempatan untuk bisa duduk di Masjid Baitul Mukarramah, beriktikaf dan beribadah, menunaikan ibadah solat Jumat sekaligus kita sedang berpuasa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita semua titel takwa usai Ramadan nantinya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi merupakan seorang manusia pilihan. Beliau dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Beliau diprioritaskan surga, untuk masuk dalam surganya Allah urutan pertama. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah bangga, hanya merasa diri haya, hanya merasa diri angkuh dan sombong. Beliau beribadah lebih-lebih pada akhir bulan Ramadan, berdiri dan berdiam diri di masjid, tidak mengenal ruang dan waktu, beriktikaf, solat malam dan mendirikan malam-malam Ramadan kala Ramadan itu berakhir meranjak pergi meninggalkannya. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang katanya pemulia bersama, walidi bersama keluarga, seluruh pengurus masjid, jamaah sidang solat Jumat yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, pada uro Jumatnya merupakan uro ke-28 Ramadan, ulun tuan ingin menyampaikan sedikit nasihat yang pernah diutarakan oleh Nabi dulunya, yang menjadi poin penting bagi pribadi kita Nyoban Bandung dan umumnya kepada seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Apa itu? Mari kita lihat sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad menyangkut perihal
terhadap perginya bulan suci Ramadan. Nabi pernah menuturkan dalam sebuah hadisnya, "Idza kana akhiru lailati min Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikah musibatan li ummati Muhammad." Saat datang pada malam akhir Ramadan, bakatis samawati wal ard, menangislah langit dan bumi, menangislah seluruh isi alam raya, menangislah seluruh angkasa raya, bahkan para malaikat meneteskan air matanya. Kenapa mereka menangis? Musibatan li ummati sayyidina Muhammad, karena terjadi sebuah musibah kepada umat Nabi Muhammad. Salah sidra sahabat nak tanya mbak Nabi, "Ya Rasul, ayul musibah? Musibah apa yang terjadi sehingga membuat bumi dikli? Musibah apa yang terjadi sehingga dipegat langit menangis meneteskan air matanya? Musibah apa yang terjadi sehingga para malaikat mengalirkan air matanya menangis terhadap kejadian yang tertimpa kepada umat Muhammad? Ayyul musibatin ya Rasulullah?" Menjawab oleh Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiya dhahabur Ramadan." Musibah tersebut adalah perginya bulan suci Ramadan. Musibah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad yang mampu membuat bumi menangis, yang mampu membuat langit menangis, yang mampu membuat para malaikat meneteskan air matanya adalah musibah terbesar, musibah terberat, yakni dhahabur Ramadan, perginya bulan suci Ramadan. Pakan bulan Ramadan yang berangkat jid ke musibah bagi tanya tengku. Pakan bulan Ramadan yang berangkat pergi menjadi musibah dan malapetaka terhadap kehidupan kita. Neken le Nabi dalam hadisnya melanjutkan, li'anna da'wati fiha mustajabatun, karena doa-doa dalam bulan Ramadan yang diterima oleh Allah Ta'ala, taubat sidra hamba diterima oleh Allah, ibadat sidra hamba diterima oleh Allah, sujud manusia diterima oleh Allah Ta'ala. Semua doa yang dipanjatkan dalam bulan suci Ramadan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hal tersebut tidak kita dapatkan dalam bulan selain Ramadan. Dalam bulan Muharram belum tentu doa kita diijabah oleh Allah. Dalam bulan Safar belum tentu doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Berbeda kasus dengan bulan Ramadan. Fa innahu li'anna da'wati fiha mustajabatun. Mandum doa diterima oleh Allah Ta'ala. Tadu bapa malam takun ya Allah ni paampun dosa lu, ge paampun ubena dosa tanyo. Ya Allah ni terima taubat lun, ge terima taubat ge tanyo. Ya Allah ni terima ibadah lun, ge terima ibadah ge tanyo. Apabila doa tersebut dilantunkan dalam bulan suci Ramadan. Medum langit ikli urung silun. Bumoro imata. Kalau kita bisa menyaksikan bagaimana kepedihan yang terjadi terhadap mereka, jangankan bumi, jangankan langit, kita bisa menelaah dan melihat satu persatu daripada makhluk Allah yang ada, baik itu binatang, baik itu pepohonan di atas dunia bumi ini, baik itu bebatuan, baik itu lat batat kaya batai yang dalam dunianya saat Ramadan pergi beranjak pergi meninggalkan umat Muhammad, menangis mereka sejadi-jadinya. Orang-orang yang kena penghayatan ibadah dalam bulan Ramadan, orang-orang yang sudah hidup roh ibadahnya, orang-orang yang akan melekat hati dengan Allah Ta'ala, orang-orang yang makin tahu dengan Allah, orang-orang yang akan bertambah iman dalam bulan Ramadan, mereka pula yang akan menangis dengan perginya bulan Ramadan. Orang-orang yang kasadar, yang merasa senang dan tenang dalam bulan Ramadan, mereka juga akan menangis dengan perginya Ramadan. Dalam tudung, dalam gedung, dalam merenung bak uro 28 Ramadan, ikun liati, ya Allah, hanya tinggal 2 uro tu bulan Ramadan dalam udip lun tunyo.
Akankah Ramadan yang perempok kembali dengan kamu ya Allah? Akankah Ramadan itu kami berjumpa kembali, yang mana dalam Ramadan tahun depan kami akan berencana solat tarawih kembali di Masjid Baitul Mukarramah ini. Dalam bulan Ramadan ke depan kami akan melantunkan Al-Quran khatam 30 juz. Dalam Ramadan ke depan kami akan memanfaatkan semua waktu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Urang-urang yang kami tamah iman, urang-urang yang kana warna takwa lam udip. Wate ujung Ramadan geklik gemau bae gebayangkan, akankah kami berjumpa dengan Ramadan tahun depan? Jumat yang kau likut urang Siklun Ban Bandung, sidra warakan ulun tuan Imam Sabok Gampung di Kota Luksmawe. Apa yang terjadi? Beberapa hari sebelumnya beliau bersukaria canda tawa dengan kami, tapi tepatnya pada sore Jumat leh semayang asa, beliau harus melakukan sebuah operasi menyangkut dengan jantungnya. Singkat cerita urang Siklun Ban Bandung, operasi tersebut menjadi sebab dan alasan beliau meninggal dunia. 3 minggu yang kau ikut, walaupun gua Allah Ta'ala meninggal beliau dalam kondisi husnul khatimah karena urau Jumat dalam bulan Ramadan. Tetapi apa poin penting yang kita nyocok? Cukup senang gopnyan kalepah udip dalam bulan Ramadan, tapi sayangnya Allah tidak memberikan peluang untuk beliau mengantarkan sempurna Ramadan di bulan. Nyauranya kan bahagia tanya mandum, senang tanya mandum, kejut karena kegejuk sabah bulan yang istimewa. Nama doa bersering urang Siklun adun ado yang luntuan pemulia. Ya Allah, neberkati udip kamu dalam bulan Ramadan tunyo, dan nepesampau kamu dalam bulan Ramadan tun uku yang mana kamu mengibadah kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Siklun menyikapi perginya Ramadan, puatra aktivitas yang paling god, yang paling mesti, yang sering, yang harus getanya pubuat. Salah satunya adalah mari legetanya tapula sedekah. Tamu sedekah kepada fakir miskin, dan tamu sedekah santuni para anak yatim. Orangnya tanya oleh harta. Ustaz Tengku, Abi idron le harta. Pertanyaan orangnya, padumga ke harta dron singgah lam perut anak yatim. Padumga ke harta dron singgah lam perut anak metui. Padumga ke harta dron singgah dalam perut fakir miskin, yang mana orang-orang tersebut dalam bulan Ramadan ini terlunta-lunta. Jangankan untuk mencari menu berbuka, kadang-kala peng untuk pajuh buhana urang Siklun. Watena urang getanyang anak metua, getanyang kalimat ba anak yatim. Nah senang tu bulan Ramadan. Puasa beda kehidupan gata dengan bulan Ramadan. Itu oleh anak yatim yang hana sau peduli dalam kehidupan mereka. Hana beda Tengku. Kejut. Di luar Ramadan long tendu, dalam Ramadan juga long tendu. Di luar Ramadan tidak ada tempat untuk kami berbelas kasih. Dalam Ramadan memang ke syariat Islam, geyu puasa, geyu tendu. Jangan sampai kalimat itu kita dengarkan di gampung belang glem yang mulianya, yakni legetanyo hana peduli terhadap kehidupan anak yatim. Urang Siklun Ban Bandung, nasabah kejadian yang membuat hati kami pilu. Namun sebelumnya mari kita sampaikan terlebih dahulu bahwasanya dalam surah Al-Baqarah ayat 122 Allah nekun, Allah berfirman bahwasanya kepada kita Ban Bandung, geyu yas'alunaka 'anil yatama. Watetro urang ditanyang Mbak Nabi ya Muhammad kiban menyangkut dengan anak yatim. Qul islahul lahum khairun. Lebih pubut jeroh kepada mereka, lebih gat dalam kehidupan gata. Walaupun ayatnya ditujukan untuk cerita sidra urang yang dipakai harta anak yatim, yang dikelola harta anak yatim, tapi substansinya adalah pubut jeroh kepada anak yatim tersebut merupakan sebuah kebaikan dan keindahan. Pernah lentume urang Siklun sabok masa mak megang menjelang tamang bulan Ramadan. Watenyan tro sidra pengurus dayah ulun tuan, pengurus dayah Ma'had An-Nahla di Kota Luksmawe. Beliau bekerja di sebuah rumah sakit, di sebuah puskesmas. Watenyan bercerita abi menyena anak yatim di dayah, nemita bantuan kawaknya kejut
petat hudip anak yatim babi. God tamita sama-sama dan getanyo akan tasantuni anak yatim wate perpisahan pendidikan Ramadan. Oleh yang cerita lo, na pernah lun tume abi mentua. Saboh keluarga yang ditinggalkan oleh seorang suami meninggal dunia, seorang ayah meninggal dunia. Tinggal hedra anak mantau bubut inang mandum. Orang tua perempuannya ataupun isteri daripada almarhum lumpuh, hanjut budak, tidak bisa berbicara, lepak minta rezeki, alias mak daripada anak-anak yatim budak. Jadi mereka tinggal bersama neneknya, yang mana nek tersebut juga umur katua renta, kaputih, tubuh kalemok. Hana lepas minta rezeki lagi orang lain. Singkat cerita orang syiklun yang berbahagia. Sabok masa tamang buat ura mak megang. Tiba-tiba remok di samping gepuang kursi. Remok rat unun dengan sia mak megangnya. Kadang-kala icombe sia masak putih. Icombe sia yang kot panggang. Sedik mereka. Ikun bak nek. Orangnya tanya hana sia mak megang nek. Gebedah nek yang katuha hana peng mesinu. Geberangkat ukudai upasai tempat mekat engkot. Watenya terus kenan orang syiklun. Geken bak orang mekat manok. Cut bang. Aki manok yang nekoh-kohnya na nepublau. Hana sudah kejut. Nabi kelung jut. Onu cok aju. Hana suah ne bayu. Gebedak gepilih dengan ia mata orang syiklun. Gecok aki manok potong. Gepuau rumah. Terus rumah gepeglih dengan luar biasa dengan lemahnya. Watenya gecok getaguan berderai air mata. Dihidangkan kepada para cucunya yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Nebayangkan dumna pet kehidupan anak-anak yatim yang dalam kehidupan di antara gedanya. Ada orang yang berkata, tengku baik nak pegah le kepet udip anak yatim jina kaya-kaya. Kaya anak yatim mungkin saja dalam kehidupan road. Malam 25 Ramadan menjelang pohpet kena subuh. Lun wa dari pimpin qiyamul lail i'tikaf di Masjid Al-Muttaqin. Lun singgah di sebuah tempat di tawa dengan simpang bulu. Watenya nurung syik lun tengah lun belau untuk pajuh sau. Ibu dah sidrau anak umur SD ataupun lahsa SMP. Watenya ni putoi tok-tok kaca motolong. Tengku Nabi peng bacut. Lung anggap anak mit biasa minta sedekah lagi orang lain. Hana lun buka kaca hidup long. Tiba-tiba watetro anak murid lun yang belau buno tedu watenyan ikun cut bang Nabi peng bacut. Pakan lun perah kacamata lun tanya kejit hana wa rumah lom kajula malam. Ayah lun hana le tengku ka meninggal. Jadi pakan suah tebit minta rezeki minta sedekah. Hana pulun paju. Man mak hana kerja. Mak lun kagem kawin lain ke kubah kamu. Padum draw tinggal rumah lun diliket Polres Lok Sumawe. Jid nekalan tengku mentua hana lun pengut. Tinggal kakak dengan adik yang ubud. Jadi lun tebit lun yang agam untuk minta rezeki, untuk minta sedekah karena hana mampu lun pubut pulain tubuh lun matang ubud. Betul yang kata pegak betul tengku. Jino nedang nekalan lun lobu lun puak. Nabi peng bacut, lun cok peng bacut lun jok urang syik lun dengan su lemah dijak di lobu ipuwa urumah. Acina bayangkan dumna pet tengah-tengah malam. Gop di tenang lam udip. Anak lain bersama orang tuanya ipajuk busau, sedangkan anak yatim tersebut tengah fikir patah kumitabu malamnya supaya long lepas kepajuk sahu dengan kakak dan adik saya. Ini merupakan pemandangan yang sudah tabu di antara kita, karena kala orang yang beranggapan bahawa anak yatimnya kakaya-kaya, kala orang peduli baru na dua anak yatim long hadirkan disantuni oleh BSI di Kota Lok Sumawe. Baru meninggal urung syik agam, tapi udip cukup pet puatra yang terjadi di Jok Peng le BSI di belau pakaian baju baru ikli di sujud syukur urung syik lun Bandung.
Dan ini harus kita lakukan menjelang datangnya hari raya Aidilfitri. Mak megang baik ne biarkan lu ne tagun mak megang neken bak perumah ne. Neken bak mak di rumah, neken bak urang rumah urang dra ne. Wahai ada metua, wahai binolong, wahai perumah long, nyo kaluh tamagun yang mangat, aci bungkuk makanan melimang bak bungkuk, kepua cut bang, tak intat bak rumah anak yatim yang mana mereka tidak ada orang yang peduli terhadap kehidupan mereka. Baik ne biarkan di kampung belang gliumnya orang syiklun na anak yatim yang dibuka puasa seput mak megang ngen engkut karin ngen engkut mesin meneteskan air mata. Malaikat akan menyaksikan menyertanya hantar tim peduli, maka akan gekirim mandum musibah terhadap kehidupan kedanya. Yang terakhir, bacutuk lun tuan pegah. Fenomena yang terjadi di kalangan kedanya orang juga yang paling sering adalah sidro anu agam yang kamulai tua kepada urang syik. Mereka sudah menikah, hidup bersama istrinya, tiba-tiba sampai 28 Ramadan hana pernah diwa kampung, hana pernah ditanya keadaan urang syik nu. Ingat urang syik lun adun ada metua, tanya yang kali berkeluarga walaupun sudah punya anak, na perumah tepet draw, na perumah yang sabe tabi nafkah. Nafkah kepada urang syik bagi tanya wasidro uragam wajib hana pembatas. Tapi ramai orangnya yang tanya kalian sudah menikah, mereka hidup bersama istrinya, mengabaikan urgensitas untuk berbakti ke urang syik. Bahkan naik kadang-kadang kecau urang syik getim intat ba tempat-tempat khulwah dalam bulan Ramadan. Nyo kajit ne perbaiki, ne budak seputnyo ne tanya mak puatra ne paju mak. Nah kana baje uraya dro ne mak. Netanyang melalui HP ataupun memungkinkan nuwa nesawa karena Hasan Al-Basri sedik nuklik cukup raya wate meninggal salah seorang daripada orang tuanya. Pakon karena pintu syurga kagecok kembali oleh Allah Ta'ala. Tanya yang mentang gejuk urang syik, mari tak berbakti, mengabdi, abaikan cemoohan daripada seorang istri, karena istri yang jud ke fitnah akhir zaman adalah disampaikan oleh Imam Al-Bukhari yang memisahkan seorang anak laki-laki dengan ibunya. Semoga di kampung belang glemnyo bekna urang yang tua ke urang syik, karena disitulah kita mendapatkan pintu surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin.